Oke, thank you. Kok nggak ada tapi tulisan recordnya mana? Mana? Udah. Ya, yuk, udah. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini pertemuan yang kedua kita Zoom ya. Nah, kemarin kita sudah belajar materi puisi. Nah, sekarang kita belajar apa itu teks eksplanasi ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Karena kita akan belajar teks eksplanasi. Apakah kalian sudah baca-baca sebelumnya eksplanasi? Kalian sudah baca-baca? Udah, Bu. Udah ya. Kita dulu. Ini ada 2 anak yang baru masuk. Alika, oke. Oke ya. Baik, kita mulai. Eksplanasi itu adalah Nah, nanti di pelajaran teks eksplanasi itu hal yang kita pelajari, yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian apa itu teks eksplanasi, kemudian nanti kalian juga belajar tentang ciri-cirinya itu bagaimana ya. Pak, jangan di sini dong. Jangan di Ya, nanti ada tentang pengertian eksplanasi, kemudian ada juga ciri-ciri eksplanasi, lalu juga ada strukturnya, itu apa aja ya, seperti hal yang sebelum-sebelumnya ya. Setiap teks itu punya struktur, setiap teks itu ada ciri-cirinya, gitu ya. Nah, sebentar. Slide saya kelihatan kan? Slide-nya kelihatan kan? Halo. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan ya. Teks eksplanasi nanti kita itu akan belajar tentang pengertiannya, ciri-cirinya, lalu tentang apa aja di dalam teks eksplanasi itu, ya. Kemudian juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah di sini itu ada 2. Yang pertama, ketika kalian membuat teks eksplanasi dan juga cara-cara daripada langkah-langkah teks eksplanasi itu sendiri. Oke ya, paham ya? Nanti kita akan belajarnya seputar itu 4 aspek itu. Nah, lalu yang pertama kita akan mengenali dulu apa itu teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa. Ya, peristiwa atau fenomena alam atau fenomena sosial. Jadi di sini nanti kalian itu seolah seperti belajar seperti teks berita. Ya, kalau di teks berita itu kalian belajarnya apa itu beritanya? Tentang berita apa sih? Kemudian waktu terjadinya, lalu siapa saja orang-orang yang terlibat, ya. Tapi di eksplanasi ini kalian nanti belajarnya itu lebih ke khususnya, misalnya proses terjadinya hujan, proses terjadinya gempa bumi, gitu. Karena di sini nanti kalian belajarnya tentang fenomena alam, fenomena sosial maupun budaya. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. nanti untuk contoh-contohnya kalian nanti akan melihat di slide selanjutnya. Itu tentang pengertiannya ya. Jadi istilahnya gini loh. Nanti di teks ini itu seolah kalian itu seperti belajar kayak IPS. Nanti ada kaitannya gitu. Namun di sini kalian lebih ditekankan lagi tentang
penggunaan kalimatnya, kemudian struktur teksnya, ya. Bagaimana sih kok bisa terjadi hujan, ya kan? Oh, hujan itu terjadi karena adanya adanya uap. Kemudian terjadilah proses kondensasi, ya, yang kemudian ya terjadi hujan seperti itu, ya. Ataupun misalnya tentang fenomena sosial. Fenomena sosial apa yang kalian ketahui? Fenomena sosial apa? Lutfia. Fenomena sosial itu seperti apa? Lutfia. Ya, fenomena sosial. Ya, Bu. Kalau tadi kan Ibu memberikan contoh fenomena alam. Fenomena alam itu banyak ya, terjadinya gunung meletus, itu juga fenomena alam. Terus ada banjir. Ya, kalau fenomena sosial itu apa? Kayak gotong royong semacam gitu, iya, bukan boleh sih? seperti itu. Nah, fenomena sosial itu nanti tentang adanya misalnya tentang kemiskinan, tentang pengangguran, itu fenomena sosial. Nah, nanti kita akan mempelajari kenapa sih terjadi seperti itu. Nah, itu nanti di teks eksplanasi terjadi kita mengungkapkan dari awal sampai akhir gitu. Nah, contohnya sebentar. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Nah, kalian nanti bukan berarti kalian harus menggambar ya. Ini saya hanya memberikan contoh gambaran saja, yang mana teks eksplanasi di situ ada gambar gerhana bulan, ya. Gerhana bulan, kenapa sih terjadi gerhana bulan? Ya kan? Oh, gerhana bulan itu terjadi karena ini. Jadi itulah yang dinamakan teksnya, teks eksplanasi. Prosesnya itu nanti yang dinamakan teks eksplanasi. Gitu. Kemudian di situ juga ada apa tuh? Akulturasi budaya. Apa itu akulturasi budaya? Percampuran budaya, masuknya budaya asing ke budaya Indonesia, misalnya seperti itu ya. Itu fenomena sosial. Agak menyerempet ke pelajaran IPS memang, tapi memang ini nanti yang akan kalian pelajari. Cuma kalian itu belajarnya bukan fenomenanya, bukan kejadiannya seperti ini, hujan itu kayak gini-gini, itu bukan. Tapi kita belajarnya teksnya, ya. Kemudian ada juga teks eksplanasi fenomena sosial, network. Berarti tentang apa? Network itu tentang pengangguran, ya. Network berarti pengangguran, dia butuh kerjaan. Nah, pengangguran itu merupakan salah satu fenomena sosial. Nah, nanti yang akan kita pelajari juga di teks eksplanasi. Ini juga ya kan contoh teks eksplanasi sosial tentang kemiskinan. Gitu ya. Jadi ada pandangan ya dari sini. Bagaimana sih teks eksplanasi itu gitu ya. Beda dengan berita. Kalau berita itu dia menyampaikan informasi secara jelas, kapan terjadinya, di mana tempatnya, siapa yang terlibat. Tetapi kalau teks eksplanasi kita tuh belajar apa? Secara umum. Ya. Kalau berita itu lebih ke khusus. Paham ya di sini ya? Nah, lalu yang kedua, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, adanya struktur teks. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama ada identifikasi fenomena, ya. Identifikasi fenomena itu misalnya seperti gambaran umumnya. Gambaran umum apa itu hujan, atau misalnya apa itu kemiskinan, apa itu pengangguran. Pengangguran adalah, hujan adalah seperti gambaran biasa ya. Identifikasi itu berarti pengenalan sebuah masalah yang akan kalian angkat. Seperti itu. Kemudian adanya rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian itu nanti ada proses sebab akibat, ya. Sebab akibat mengapa terjadinya gunung meletus? Apa akibatnya?
apakah selalu berdampak negatif? Ya kan, seperti itu. Jadi ada, misalnya kalau ada dampak positifnya apa, dampak negatifnya seperti apa, itu nanti akan diungkap di rangkaian kejadian. Ya, akan diungkap di rangkaian kejadian. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan atau ulasan. Setiap teks itu pasti ada kesimpulannya. Setiap teks itu pasti, ya. Dan itu selalu ada pengenalan, ibaratnya seperti ini, ada pembuka, ada isi, kemudian ada penutup, ya. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, jelas ya, ciri-ciri teks eksplanasi itu bersifat informasi. Jadi, secara nggak langsung kita mendapat informasi. Oh, ternyata proses gunung meletus itu seperti itu, ya. Kemudian banjir itu seperti itu. Kenapa terjadi banjir? Oh, karena hujan. Karena curah hujan tinggi. Kenapa terjadi hujan? Oh, karena terjadinya ada proses kondensasi, misalnya seperti itu, ya. Jadi ada step by step, ada langkah-langkahnya, gitu. Jadi tidak tidak semata-mata kalian itu membuat teks itu brek asal kalian ngerti aja. Tapi di sini juga butuh referensi atau butuh panduan, gitu loh. Butuh informasi yang kemudian nanti kalian kelola menjadi teks eksplanasi. Seperti itu. Lalu berisi informasi fakta. Fakta, seperti yang sudah kalian ketahui ya, fakta itu berarti sesuatu yang nyata, sesuatu yang sungguh-sungguh, yang benar-benar terjadi, berbeda dengan opini. Nah, kenapa sih dalam teks eksplanasi itu ada fakta? Kenapa? Kenapa dalam teks eksplanasi itu ada fakta? Lakesha, kenapa Lakesha? Lakesha Mi'raj. Iya, Bu. Ya, kenapa? Kenapa dalam teks eksplanasi itu ada fakta? Karena kan kalau misalnya, masa iya kita mau ngasih berita yang bohong gitu, yang hoax. Iya, benar ya. Jadi kita mengungkapkan sebuah fenomena itu berdasarkan fakta, berdasarkan ada ilmunya gitu. Makanya kita belajar eksplanasi itu nanti ada beberapa istilah dari bidang ilmu lain. Ya, kalau misalnya kita menjabarkan tentang apa misalnya tentang hujan, tentang banjir, ya itu pasti ada istilah tentang geografi seperti itu. Nah, makanya di situ ada berisi informasi ilmiah. Jadi, informasi yang kalian dapatkan itu tidak semata-mata berdasarkan kalian, pemikiran kalian, ya, tetapi berdasarkan ilmu. Ada referensinya, ada sumbernya. Kenapa? Sumbernya terpercaya, gitu loh. Paham ya? Sampai sini. Itu ciri-cirinya. Nah, nanti kalian ketika membuat teks eksplanasi pun harus mencakup keempat ini, ciri-ciri ini. Jadi kalian tidak bisa membuat sebuah teks eksplanasi itu menggunakan bahasa yang kalian sendiri, ya, tapi gunakan bahasa baku. Kemudian berdasarkan fakta, ya, faktanya seperti apa? Oh, saya cari di sumber informasi di internet seperti ini, gitu ya. Kemudian kalian juga tidak tidak sembarangan gitu loh. Paham ya? Ya, terus nah, ini ada struktur. Kalau struktur tadi kan gampangannya ada pembuka, isi, penutup. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup, ya. Nah, ini gambarannya ya. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena itu berisi paragraf pembuka. Jadi secara umum nanti kalian akan mengungkapkan, misalnya pengertiannya apa ya. Pengertiannya, oh banjir adalah seperti ini. Banjir adalah fenomena alam yang terjadi di Indonesia, terjadi misalnya pada bulan ini. Kemudian banjir biasanya terjadi ketika curah hujan itu tinggi, misalnya seperti itu. Itu adalah gambaran umumnya, ya. Lalu yang kedua ada rangkaian kejadian. Nah, seperti tadi,
rangkaian kejadian itu berarti tentang sebab akibatnya. Kenapa terjadi hujan ya? Kenapa terjadinya hujan seperti ini misalnya gitu? Kenapa di Indonesia curah hujannya tinggi misalnya? Kenapa? Pokoknya di bagian rangkaian kejadian itu kalian mengungkapkan sebab akibatnya. Uraian tentang peristiwa yang terjadi secara urut dari awal hingga tahap akhir. Seperti itu, ya. Jadi tidak tidak secara urut lah. Maksudnya secara urut itu ya kalian tahu ya ada langkah-langkahnya. Bagaimana seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ini kesimpulan yang tadi saya katakan. Nah, kesimpulan di sini itu kalian bukan berarti menceritakan dari awal lagi, itu bukan, tetapi kalian menyimpulkan bagaimana hujan itu seperti itu. Kalau misalnya itu teksnya hujan ya. Ini saya ambil gambarannya saja yang mudah, fenomena alam yang mudah, yang biasa kita temui. Gitu. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Ada contoh. Nah, contoh teks eksplanasi di sini ada gempa bumi. Bisa minta tolong, ada yang mau bacakan? Siapa? Konita ya? Ada Konita nggak di 8A itu? Halo? Halo? Iya, Bu. Halo. Ada Konita nggak? Ada Konita ya? Ada, Bu. Ya, coba. Konita paragraf 1 baca. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Nah, seperti tadi, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan. Nah, itu adalah gambaran umum. Ya, itu gambaran umumnya. Itu yang tadi saya katakan, ketika membuat sebuah teks eksplanasi, itu pasti ada pembuka. Nah, ini paragraf pembukanya itu tentang pengertiannya. Gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Konita. Gitu. Lalu yang paragraf kedua, silakan dibaca Zahra Aurelia. Ayo Zahra. Ya, Bu. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan teori tectonic plate. Berisi penjelasannya bahwa bumi kita ini terdiri atas lapisan batuan sebagian besar daerah. Lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Udah, oke. Nah, yang di paragraf 2 ini yang namanya tadi urutan waktunya. Nah, bahkan di teks gempa bumi ini yang paragraf 2 berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua. Ada gempa tektonik dan ada gempa vulkanik. Itu tadi yang saya katakan. Jadi teks kita belajar eksplanasi ini ketika kita mengungkapkan fenomena alam, kita pun secara nggak langsung kita bakal belajar tentang IPS. Gini, kenapa terjadinya gempa bumi? Oh, ternyata terjadi ketika sebagian besar daerah kerak ini hanyut mengapung di lapisan. Terjadinya seperti itu. Jadi ada sebab akibatnya. Gitu. Lalu, coba paragraf ketiga. Paragraf ketiga dibaca, silakan. Siapa ya? Ini cowoknya mana nih? Bagus Rashid. Coba dibaca Bagus Rashid. Ya, Ibu. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian,
konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti batas lempengan Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Nah, ya itu termasuk kesimpulan ya. Sebenarnya teks eksplanasi itu pada umumnya itu lebih luas, lebih panjang. Jadi ini saya ambil gambarannya yang lebih spesifik aja, lebih khusus gitu. Bahwa dalam teks eksplanasi itu ada awal, isi, dan akhir. Ada apa tadi? Identifikasi fenomena, kemudian ada urutan waktu, urutan kejadian, sebab akibat, lalu adanya kesimpulan. Seperti itu. Gitu ya, paham? Ini ada strukturnya. Nah, kemudian kalau kita belajar tadi ada ciri-cirinya seperti apa namanya? Fakta. Faktanya gimana? Berarti faktanya gempa bumi itu terjadi ya karena ada geseran lempeng misalnya seperti itu. Oh, itu fakta gitu. Karena kenapa? Karena ada ilmunya. Jadi tidak semata-mata kamu itu sok tahu gitu loh. Gitu ya. Jadi emang ada ilmunya. Terus sumbernya juga ada. Seperti itu. Ya kan? Fakta apa lagi yang kalian dapat dari teks ini? Rabiatul Adawiyah. Coba. Bunyi kalimat fakta dalam teks ini apa? Satu aja, satu kalimat. Rabiatul Adawiyah. Ayo, silakan. Gampang itu. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Iya, betul. Itu ya. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Itu fakta. Ya. Kamu jauh-jauh banget di paragraf 3. Paragraf 1 itu udah ada. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Itu kalimat fakta. Jadi sebenarnya kalau kalian mau menentukan fakta, itu jangan langsung ambil di akhir ya. Utamakan yang awal dulu gitu ya. Baru nanti di akhir seperti itu gitu. Dan satu lagi ya, eksplanasi itu selalu berisi fakta. Karena eksplanasi itu memang teks yang berisi tentang ilmiah, jadi tidak semata-mata kamu itu membuat karangan cerita sendiri. Berbeda dengan teks deskripsi, ya. Kalau teks deskripsi kalian bisa mengidentifikasi ngarang itu masih bisa, tapi kalau eksplanasi itu nggak bisa. Harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan sumber, seperti itu. Paham ya? Kemudian, nah, ini juga gagasan umum ini masih berkaitan dengan identifikasi masalah. Gagasan umum disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang mendasari sebuah teks. Gagasan umum juga dapat dikatakan sebagai kenyataan atau inti dari keseluruhan isi teks. Setiap teks itu pasti mempunyai gagasan umum ya. Gagasan cerita. Kalau misalnya itu sebuah cerita, misalnya cerita sastra, ya cerita sastra tahu ya, ada cerpen, ada novel, itu pasti punya pokok masalah, ya kan? Makanya kenapa dalam sebuah cerita itu ada moral, nilai moral seperti itu, gitu. Sama halnya, kalau kita kan ini belajarnya teks non sastra, ya. Yang kita pelajari ini teks eksplanasi itu teks non sastra. Jadi berdasarkan fakta di sini itu. Nah nanti ini apa nih? Ini enggak. Kemudian ada kaidah mana sih? Oh ini, tar dulu. Nggak bisa ya? Aduh, lama. Nah ini kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Bu. Kaidah kebahasaan itu berarti di dalam teks. Kalau tadi itu secara umumnya, kalau ini di dalam teksnya.
kalian nanti di dalam teksnya itu ada pemakaian kalimat pasif, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Tapi ketika di teks eksplanasi itu nanti kalian belajarnya pasif, teks kalimat pasif, gitu. Ada, kemudian adanya konjungsi sebab akibat. Ya misalnya gunung meletus disebabkan oleh, misalnya disebabkan oleh apa. Nah, konjungsi. Kalian tahu ya konjungsi itu apa? Konjungsi itu kan kata hubung. Kata hubung yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian ada terdapat istilah ilmiah. Ini yang tadi saya katakan, adanya istilah ilmiah. Istilah ilmiah misalnya dalam teks gunung meletus. Gunung meletus yang gempa bumi, maaf. Tadi yang kalian gempa bumi itu ada istilah tektonik, ada istilah vulkanik. Itu kan istilah, ya. Kemudian ada kondensasi misalnya. Kondensasi itu istilah. Jadi istilah itu adalah sebuah kata yang biasanya dipakai dalam suatu bidang tertentu. Jadi misalnya istilah itu bisa digunakan dalam bidang tertentu. Ada istilah, apalagi ya, istilah itu banyak ya. Ada istilah terasering, ada istilah metabolisme, kemudian ada istilah apalagi ya, fotosintesis, itu juga istilah. Jadi istilah itu ada ini, apa namanya? Kata yang belum tentu kita pakai sehari-hari gitu loh. Kan enggak ini ya, enggak, masa belum tentu kita pakai sehari-hari gitu loh intinya ya. Lalu selanjutnya ada banyak memakai kata kerja ya. Banyak kata kerja. Kata kerja itu misalnya seperti makan, minum, tidur, itu juga. Tapi di sini nanti ada kata kerja lainnya. Bentar dulu, mana ya? Coba. Saya pengen kembali lagi ke teks eksplanasi tadi. Mana nih? Enggak muncul-muncul sih. Aduh, nah, coba siapa ya? Farah mana gambarnya? Farah kok nggak kelihatan wajahnya? Nah, diliatin dong, kan biar hadir buat. Iya, biar Ibu tahu cantik gitu. Nah, coba Farah di dalam teks eksplanasi gempa bumi ini, coba sebutkan mana yang termasuk kata kerja. Mana yang termasuk kata kerja? Iya, Bu, sebentar. Siap. Banyak itu kata kerja. Mana? Banyak itu kata kerja. Mana? Halo Farah. Halo Farah. Bisa nggak? Salah nggak apa-apa, kan kita masih belajar. Halo? Mana nih? Coba Nurlita, dibantu Nurlita. Kata kerja yang terdapat dalam gempa bumi itu. Mana Nurlita? Sering terjadi, Bu. Ya, sering terjadi. Terjadi itu berarti kata kerja. Sering. Kalau sering itu sebenarnya bukan kata kerja ya. Sering itu apa? Coba. Iya, Bu, saya tahu. Asik. Sering itu apa sering? Sering. Sering itu salah satu dari konjungsi. Ada sering, hampir, tetapi, dengan, itu konjungsi. Ya. Paham ya? Coba lagi. Sebutkan konjungsi yang ada dalam teks eksplanasi gempa bumi.
Andini Hairani. Konjungsinya apa aja di situ? Banyak nih. Kalau konjungsi itu banyak. Bisa nggak, Andini? Bunyi ya? Iya. Oke, dibantu. Dibantu Zahra. Ayo Zahra. Hana Alesia. Hana Alesia mana? Hana Alesia. Hana Alesia Aldi. Wajahnya mana? Tampakkan nak wajahmu nak. Jangan disembunyikan. Nah, yuk. Sebutkan konjungsi yang ada pada teks gempa bumi. Ini. Konjungsinya mana? Konjungsinya atau bukan? Iya, betul. Atau terus. Terus? Apa ya? Terus apa lagi? Gampang itu. Konjungsi itu kan kata hubung ya. Kata hubung, kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain misalnya. Di situ ada kata adalah. Gempa bumi adalah, kemudian atau, yang, karena, ya kan? Dari. Itu merupakan sebuah konjungsi. Paham nggak? Kan waktu kemarin-kemarin juga kan kita sudah belajar konjungsi. Dan saya pikir kamu juga, kalian pasti sudah paham konjungsi. Itu ya. Coba, saya pengen, di kelas ini ada ini ya, ada Misel ya. Misel mana Misel? Misel mana Misel? Saya, Bu. Ya, Misel. Ayo Misel, dilanjutkan. Konjungsi mana? Konjungsinya apa lagi? Sementara itu, Bu. Ya, sementara itu. Terus? Wajahnya mana sih Misel? Nggak kelihatan. Nah, ya. Terus apa lagi? Apa? Apalagi Misel? Gampang itu. Sementara itu. Terus ada? Seperti. Itu juga konjungsi. Kemudian ada kata dengan. Atau. Adalah. Tadi kan sudah disebutkan. Ya. Karena itu konjungsi. Paham Misel? Iya, Bu. Terus. Coba lagi Misel, cari lagi mana konjungsi. Iya. Sementara itu. Ya, sementara itu kan tadi udah kamu sebutin. Lanjut lagi. Mana lagi? Iya. 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 Ayo Misel. Misel. Wajahnya mana Misel? Wajahnya. Nah, udah gitu dong. Ayo Misel, mana? Banyak itu Misel. Dapat terjadi, Bu. Dapat itu konjungsi. Iya, betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Dengan. Iya kan tadi udah Ibu sebutin. Iyalah, kamu bisa. Terus apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi, Misel. Cari konjungsi satu lagi. Masa nggak bisa? Kamu kemarin bisa ngerjain, dikumpulin ke saya. Masa ini nggak bisa? Ayo, Misel. Sehingga, betul tuh. Benar ya? Yo gitu. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan adalah konjungsi. Konjungsi apa tadi, Misel? Artinya? Apa?
penghubung Penghubung apa? dari satu kata ke kata yang lainnya. Ya. Kata hubung yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya atau kata yang satu dengan kata yang lainnya. Ya, oke. Terus berisi informasi ya, berisi informasi. Dalam teks gempa bumi tadi coba diganti, jangan misal lagi deh. Kasihan misal. Yusuf Miftah, mana Yusuf Miftah? Kok wajahnya nggak kelihatan? Yusuf, ayo Yusuf, wajahnya diperlihatkan. Bu, Mana Yusuf? saya Bu. Ya Yusuf, coba carilah fakta lain dari teks gempa bumi tadi. Fakta lain. Tadi kan sudah disebutkan ya, sama siapa? Ya tadi, ayo Yusuf. Faktanya ada apa lagi? Iya Pak, iya. Gini. Kalimat fakta yang ada dalam teks gempa bumi ini. Dah, cari. Iya. Banyak itu. Gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Ya, terus lagi. Lagi, Yusuf. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan lainnya. Iya, betul. Itu kalimat fakta. Satu lagi, sebutkan. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi. Jarang terjadi jika Ya, dibandingkan betul. dengan... Nah, itu fakta, benar ya. Oke, berarti paham ya? Sebagian sudah paham. Nah, lanjut kita coba dulu. Nah, ini nanti ada video. Ada video tentang proses terjadinya tsunami ya. Coba dengerin dulu. Bisa nggak ya? Bisa diputer nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa sih. Kata tsunami berasal dari gelombang di pelabuhan dan tsunami gelombang sehingga diartikan sebagai gelombang ombak yang besar di permukaan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh... Bu, suaranya kecil banget. Kenapa? Kenapa? Suaranya kecil banget. Oh, suaranya kecil banget. Suara videonya Oh, Sama iya. lama videonya delay gitu. ngelek-ngelek. Waduh. Coba. Patah-patah gitu videonya. Masih nge-lag nggak? Lama nggak? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Wah. Tapi di sini kok nggak masih, Lola? Halo? Masih, Lola? Patah-patah Iya, gitu. Bu, nge-lag, makin nge-lag, Bu. Waduh. Kenapa ya? Karena di sini kok enggak? Coba dulu deh. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut. Masih? Iya, masih. Ya. Ya Allah. Ntar dulu deh. Coba terjadinya pelangi. Kalau ini itu enggak. Nge-lag nggak kalau ini? Apa yang dimaksud dengan pelangi?
ulangi adalah fenomena optik yang terjadi Lola nggak? matahari dan hujan saling bereaksi. Gambarnya, Bu. Ya Allah. Bu, gambarnya nge-lag tapi suaranya udah jelas kok. Gambarnya nge-lag, aduh. Ya, tuh. Coba ini deh, yang tadi kayak gini. Kok nge-lag ya? Atau enggak? Kata tsunami berasal dari Jepang dari pelabuhan dan tsunami gelombang diartikan sebagai gelombang yang besar. Masih Lola. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang yang besar. Masih, Bu. Iya, Bu. Masih, Bu. Perpindahan massa. Tapi kalian dengar kan suaranya? Dengar tapi kecil. Oh, Dengar. Dengar Bu, tapi nggak terlalu kedengaran. ya udah dengerin. Iya, nggak terlalu jelas, Bu. Patah-patah. Aduh. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah pada umumnya Suaranya putus-putus, Bu. Ya udah. Suaranya makin kecil banget, Bu. Salah, ya udah ntar ini aja deh videonya saya share aja ya di grup. Nanti saya share aja ini PowerPoint-nya. Iya, Bu. Nanti kalian pelajari sendiri. Kita sampai jam berapa sih? Jam 12, Bu. Jam 12, Bu. Oh, sampai jam 12. Jam 12. Nah, baik ya. Jadi kalian tadi sudah belajar tentang apa itu teks eksplanasi, apa itu pengertiannya, kemudian apa ciri-cirinya, kebahasaannya juga kalian sudah mempelajari. Nah, secara tidak langsung kalian bisa menyimpulkan ya kalau teks eksplanasi itu cakupannya lebih ke proses terjadinya sesuatu, tapi lebih ke misalnya seperti alam dan sosial. Ya, saya mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian nanti tolong pahami tentang apa itu pengertiannya, pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-cirinya. Kemudian nanti kalian juga harus bisa membuat teks eksplanasi. Misalnya kalian mau mengambil tema apa nih proses terjadinya pelangi, tapi kalian tidak hanya mengambil informasi dari internet. Kalian boleh mengambil informasi dari internet, tapi kalian olah sendiri. Kalian mesti harus membuat teks itu buatan kalian sendiri, bukan buatan internet. Ya, kalau dari internet banyak teks eksplanasi misalnya tentang fenomena alam, tentang fenomena sosial, itu pasti banyak, saya yakin. Tapi itu kan yang bikin internet, bukan kalian. Nah, kalian usahakan nanti harus bisa, ya minimal ya kamu bisa membuat teks deskripsi, kamu juga harus bisa membuat teks eksplanasi gitu. Karena ini nanti bisa jadi masuk ke materi ulangan kita. Ya. Nah, untuk materi ini dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mungkin masih bingung, oh saya nggak tahu nih Bu, kok eksplanasi kenapa sih harus tentang fenomena alam, harus tentang fenomena sosial, kenapa nggak harus saya pengen membuat ini nih, membuat cerita versi saya, itu nggak bisa. Karena ada ranahnya ya nak ya, ada ranahnya. Nah, mana Bu? Ini lagi. Iya, anak-anak pada aktif kalau di lapangan awal aktif. Nah, jadi sorry Bu. Nah, ayo kita sarapan. Bu Sutina. Halo, anak cantik dan ganteng. Ayo sarapan. Komen dong. Ayo, Farah mana? Nih Farah. Halo. Ayo sarapan. Wajahnya nggak pada kelihatan, pada malu. Bagus, ayo sarapan. Michelle. Davin. Ya, Ibu. Selamat. Iya, Bu. Is the best. Ya, tuh. Nah, sudah ya.
Makanya videonya ditunjukin sambil saya pengen mengenal, kan saya belum kenal kalian. Nah, jadi nanti juga kalian pelajari tolong strukturnya ya. Walaupun gampang Bu strukturnya, awal, isi sama akhir udah, tapi nanti di 3 bagian itu kalian mesti harus tahu. Jadi tidak boleh langkah-langkahnya itu tidak boleh keliru. Misalnya terjadinya hujan itu ini, tapi harus sesuai dengan sumbernya. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Ini siapa nih teman kamu nih? Raffi baru gabung. Kita udah mau selesai. Raffi baru gabung. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, jadi Paham, Bu. Ya, Bu. Nanti kalau misalnya next kita ini lagi, Zoom lagi, nanti saya pengen kalian membuat sebuah video tentang teks eksplanasi. Tadi dulu. Pak Bandi. Berapa menit Pak Bandi? Berapa menit? Enggak kelihatan. Udah. Ini kalau ini udah kerekam kan ini kan? Udah, terus nanti hasilnya di mana? Ada di Oh gitu. Oh ya udah. Nah, ini udah kelar nih. Udah saya nutup dulu, tapi nanti gimana? Ini udah kelar, saya bentar lagi kelar. Halo? Halo anak-anak? Ya, halo, Bu. Ya udah Ya, Bu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa coba mulai dari sekarang kalian pikirkan nih mau membuat teks apa nih gitu. Tapi itu untuk tugas selanjutnya ya. Kalau untuk membuat teks eksplanasi, jadi kamu tidak boleh mengambil plug dari internet. Ya, tidak boleh mengambil. Kamu hanya boleh mencari informasi. Langkah-langkahnya kamu cari tapi menggunakan kalimat kamu sendiri. Gitu, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Ya. Mana sih dulu? Nah, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi kalau memang ada waktu untuk kita bertemu di Zoom ya. Kalian sudah pada absen kan tadi ya? Ya, Bu. Ya, sudah. Dan Sudah, Bu. hari ini 32 anak, berarti hari ini hadir semua ya. Ya, hari ini hadir semua. Pokoknya yang kalian yang hadir di Zoom, saya sangat terima kasih karena kalian sudah ikut berpartisipasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa paham. Karena memang kondisinya seperti ini, masih COVID, ya kita harap maklum. Tapi tetap semangat ya, saran Ibu kalian tetap semangat. Ini para guru di sini juga semangat ya, walaupun kita belajarnya online. Kita tetap semangat, bagaimanapun keadaannya. Saya belum pernah ketemu langsung dengan kalian, tiba-tiba langsung belajarnya online. Ya saya mau nggak mau harus melakukannya dan kalian juga harus ya. Jangan jadikan belajar online ini itu seperti kayak beban gitu. Kita belajar enjoy, kita ya udah. Ketika kalian dikasih tugas sama guru, ya kalian harus ngerjain gitu. Urusan benar salahnya terserah, ya kan? Makanya saya selalu tekankan kepada kalian, tolong yang belum ngerjakan, tolong yang belum kumpulin, Ibu masih tunggu, gitu. Ibu masih tunggu karena Ibu tuh selalu menilai bagaimana pekerjaan kalian di Google Classroom. Ibu selalu menilai. Nah, dan satu lagi ya, Ibu tuh kadang suka kalau ada anak yang tulisannya tuh susah banget dibaca. Itu saya nggak ingat itu siapa namanya. Yang pasti itu anak laki-laki. Susah banget tulisannya dibaca. Kenapa? Karena kita tuh belajar tidak hanya jawaban aja yang benar. Gitu, tapi kita juga harus, kalian tahu sendiri kan, ketika kalian mengerjakan tugas, kemudian tugas itu difoto, ya kan? Bisa jadi itu tuh tulisan teman kalian. Nah, yang saya harapkan itu bukan hanya kalian nyalin, bukan hanya kalian kirim foto, kemudian lalu kirim ke Google Classroom, itu bukan.
tapi kalian itu benar-benar paham. Kan saya juga buka forum kan di grup. Ketika tidak ada yang dipahami, ketika tidak ada yang dimengerti, silakan ditanyakan gitu. Jadi jangan kalian itu tanya sama teman kalian. Toh teman kalian itu belum tentu benar. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat untuk PJJ-nya. Tetap semangat. Pokoknya apapun tugasnya tetap kerjakan. Benar salah itu nanti belakang. Yang penting kalian kerjakan. Kemudian kalian juga kalau kamu takut salah, kamu tanya aja langsung. Kalau kamu takut di grup ya udah kamu bisa langsung japri ke ibu. Karena jujur ibu kan baru kenal kalian. Itu pun kenal hanya lewat chat. Itu pun tahu hanya lewat ya ini Zoom ini kan. Gitu. Belum bertemu secara langsung ya. Seperti itu ya. Jadi ibu kalian tetap semangat, bagaimanapun nanti tugasnya kalian tetap kerjakan gitu ya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. 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 Yuk.